Intinya Anda itu belum bisa menerima kekalahan yang nyata-nyata sudah terjadi ini, Pak, ya. Dan padahal ketua partai pengusung Anda, Pak Surya Paloh, beliau saja sudah menyatakan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, Pak. Hola netizen yang tercinta, pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin resmi menggugat hasil Pilpres 2024 yang baru saja ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Kamis 21 Maret 2024. Pendaftaran gugatan itu diajukan oleh Tim Hukum Nasional atau THN Amin. Turut hadir dalam agenda tersebut Kapten Timnas Amin Muhammad Saugi, Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, hingga advokat sekaligus Dewan Pakar THN Amin Egy Sujana. Sebelumnya, Cak Imin telah meminta kepada THN Amin untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Mereka memperoleh 96 juta suara sah. Prabowo Gibran unggul di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Pasangan ini juga menang di luar negeri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Sederhana saja Pak Anies, kalau Bapak menerima kekalahan, tinggal ucapkan selamat kepada pemenang, gitu. Sesederhana itu. Ya, tapi kan Bapak memilih untuk lanjut kepada proses untuk membawa bukti-bukti yang Bapak punya ke MK, atau ya silahkan saja. Versi KPU gimana toh maksudnya? Itulah hasil dari suara rakyat kok dibilang versi KPU. Kalau Anda bilang itu adalah hasil suara dari versi KPU, kami sebagai rakyat Indonesia merasa direndahkan dengan narasi Anda. Karena itu adalah hasil dari suara kami rakyat Indonesia, bukan suaranya KPU. Kok bisa-bisanya itu dibilang versi suara KPU? Itu suara kami rakyat Indonesia. Kenapa kalian tidak terima dengan hasil suara dari kami? Hei, kenapa? Kami itu ingin membangun bangsa dan negara yang lebih maju. Kami sudah bangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Lah, kok ini malah dibilangnya hasil suara versi KPU? Piye to karepmu ki? Malah nggak terima, mau begini, mau begitu. Kalau kami rakyat Indonesia nggak terima dengan kelakuan Anda, bagaimana? Jal, mikir. Wah, Mas Anies nggak ikhlas nih. Dulu sebelum adanya real count dari KPU, dia ngomong kita harus menunggu hasil dari KPU secara resmi gitu. Setelah datang pengumuman dari KPU secara resmi memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, bukannya ngucapin selamat kayak apa yang dilakukan Pak Surya Paloh, ini malah mau menggugat katanya ke MK. Alah, Mas Anies, udahlah, ikhlasin aja, ucapin selamat, akuin kekalahan, itu baru hebat. Salam Prabowo Gibran. Oh alamin, min raimu kok pucet ngono iku ketokane. Wis kalah ya, wis kalah min. Lapo kate koyo ngono. Aduh. Wong pengusungnya jelas-jelas wis ngucapno selamat kok. Kok sik ora trimo. Lapo akeh utange ta min. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya dengar kemarin pengumuman resmi KPU kalau ternyata pemenang pemilu 2024 itu Prabowo Gibran. Karena pas kemarin quick count aja suara Prabowo Gibran itu unggul dari paslon-paslon lain kan, melejit gitu. Ditambah lagi kemarin kan ada pengumuman resmi kalau sah ternyata pemenangnya itu Prabowo Gibran. Malah Surya Paloh juga mengakui dan mengucapkan selamat kepada mereka karena menang Pilpres 2024. Justru yang bikin aku kaget, kenapa si Abah itu gitu, nggak mau. Kenapa sih harus batu gitu? Suka nggak suka, mau nggak mau, pemenangnya Prabowo Gibran. Sah, valid, no debat. Jadi intinya di video ini panjang banget emang Pak Anies ini Pak
kalau soal ngomong top. Tapi intinya di video ini Pak Anies ini nggak terima sama hasil pemilu, kan udah diumumin sama KPU yang menang Pragib, cuma Pak Anies nggak terima, jadi dia mau, Pak Anies dan Caimin ini mau gugat ke MK. Ya monggo, tapi kan aneh Pak. Bapak ini kan koalisi perubahan ya. Partai pengusung Bapak, partai terbesar pengusung Bapak itu udah konferensi pers, Surya Paloh itu udah konferensi pers, udah menerima hasil pemilu baik pilpres maupun pileknya, dan udah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Kok Bapak masih mau gugat ke MK? Kok nggak sinkron gitu ini koalisi satu ini? Apa cuma PKB dan PKS doang ini yang nggak terima ini? Ya itu terserah lah, Bapak mau gugat ke MK, ya udah terserah lah, gunakanlah apa hak-hak itulah, gunakanlah apa alat-alat itu buat menggugat kalau mau menggugat. Tapi ya walaupun kita udah tahu ujungnya pasti juga nggak bakal gol, karena kemarin sidang pleno sama KPU aja suruh buktiin mana yang curang, kagak bisa buktiin. Jadi udahlah, ujungnya juga pasti nol. Ya nggak apa-apa kalau yang Pak Anies masih mau berusaha, terserah. Tapi itu anak buah Bapak yang di depan gedung KPU ditarik aja Pak, udah Pak, jangan disuruh demo-demo itu anak-anak Abah itu. Kalau memang nggak disuruh ya udahlah, himbau aja. Pak Anies kan bisa tuh posting di TikTok lagi buat anak-anak Abah yang lagi demo di depan gedung KPU, ayo udah mundur gitu, nggak usah demo-demo lagi, takutnya nanti ada korban jiwa. Puasa demo-demo lagi kan, marah-marah kan, nggak bagus. Lagian kasihan anak-anak Abah itu bisa udah mana terlantar, sholat di depan gedung KPU, buka puasa depan gedung KPU, yang dibela buka puasanya di restoran, makan enak, sholatnya khusyuk di masjid. Kasihan Pak anak-anak Abah Pak, ayo tarikin itu anak-anak Abah itu, tarikin udah Pak, nggak usah demo-demo lah, kasihan lah, mau lebaran mau lagi puasa gini, takutnya ada korban jiwa, udah suruh mundur gitu, udah tungguin hasil gugatan aja nanti di MK gitu loh, walaupun ya ujungnya pasti nol. Dan baru saja Pak, KPU menetapkan Prabowo Gibran itu menang mutlak satu putaran Pak. Dan sampai saat ini pun Anda belum legowo Pak. Ya, intinya Anda itu belum bisa menerima kekalahan yang nyata-nyata sudah terjadi ini Pak. Ya, dan padahal ketua partai pengusung Anda, Pak Surya Paloh, beliau saja sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Pak. Ya, dan Anda masih terjebak dengan narasi-narasi tidak menerima kekalahan Pak. Ya, dan begini Pak, Anda bilang mengenai ketidaknormalan Pak. Ya, saat ini memang tidak normal Pak. Buktinya apa? Ya, masa Anda itu semakin semangat saja Pak demonya Pak. Mengapa Anda tidak menenangkan masa Anda Pak? Suruhlah legowo Pak. Anda itu harusnya menjadi contoh kepada masa pendukung Anda yang melakukan demo-demo yang tidak jelas itu Pak. Ya, dan jangan lagi membuat narasi-narasi yang belum valid bukti-buktinya Pak. Bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi, yang Anda bilang tadi, yang katanya sudah kalian validasi, itu kan belum diuji di MK. Ya, jadi kita belum bisa bilang kalau ini adalah ketidaknormalan proses penyelenggaraan pemilu Pak. Ya, dibuktikan dulu di MK Pak. Ya, dan itu sudah jelas jalurnya. Dan Anda sendiri bilang ingin menyelesaikan hal ini melalui jalur konstitusional. Tapi mengapa masa Anda itu masih demo saja Pak? Mengganggu, sangat mengganggu Pak. Ya, kami sudah muak melihatnya Pak. Apalagi saya ini Pak, muak banget Pak melihatnya demo-demo tidak jelas Pak. Ya, ingin pemakzulan lah, pemilu ulang lah, apalagi diskualifikasi 02 lah. Apa tujuannya Pak? Ya, Anda ini sangat berambisi sekali ya Pak ya, menjadi pemenang Pak ya, tidak bisa menerima kenyataan ya Pak ya. Aduh, tunjukkanlah Pak sifat kenegarawan Bapak ini Pak. Ya, jadilah contoh buat masa pendukung Anda Pak yang masih saja melakukan demo Pak. Bahkan sampai menjelek-jelekkan seorang pejabat negara Pak, tanpa dasar, tanpa bukti Pak. Kemudian masalah keadilan. Jadi sebenarnya keadilan menurut Bapak itu bagaimana? Apakah keadilan menurut Bapak itu adalah jika Anda yang terpilih sebagai presiden? Seperti itu Pak. Ya,
keadilan itu tidak hanya milik Anda, Pak. Keadilan itu adalah milik semua, Pak, termasuk untuk 01, 02, dan 03, Pak. Ya. Jadi saat Anda berdoa, membawa-bawa nama Tuhan, meminta hakim MK memutuskan hal yang sebenar-benarnya, ya, dan keinginan Anda dan tuduhan Anda kan belum tentu benar. Bisa jadi yang benar kan 02. Buktikan dulu, Pak. Jadi keadilan itu adalah milik kita semua, Pak. Saat MK memutuskan tidak ada kecurangan, berarti kan itu sudah adil, Pak. Kan? Jadi jangan memaksakan kehendak, Pak. Ya, Anda sudah kalah, telak, dan 96 juta rakyat Indonesia itu tidak memilih Bapak, ya, dan Anda hanya dipilih oleh 40 juta rakyat Indonesia, Pak. Dan secara hitung-hitungan Bapak kalah telak. Terima kekalahan ya, Pak.